Baik, pada video kali ini kita akan bahas mengenai konsep turunan pada sistem bilangan kompleks. Pertama kita lihat dulu definisinya. Definisinya ini, diberikan fungsi W sama dengan Fz dengan daerah definisi, ini maksudnya domainnya A, dan kita ketahui Z0 adalah titik dalam dari A, titik dalam interior. Jadi ini istilahnya titik interior dari A. Turunan fungsi f di Z0 elemen A adalah yang ini, limit Z menuju Z0 dari fungsi Fz kurang Fz0 per Z kurang Z0. Jika limitnya ada, itulah yang dimaksud dengan turunan f di Z0. Kemudian tentu jika limitnya tidak ada, maka kita katakan f di Z0 tidak punya turunan, seperti itu. Kemudian nilai turunan tersebut itu disimbolkan atau dinotasikan dengan f aksen Z0 atau kadang di sini dWdz dengan memasukkan nilai Z0 maksudnya. Kita nanti cenderung pakai yang ini saja, f aksen Z0. Ini jarang nanti mungkin kita pakai. Kita sering pakai f aksen Z0. Bentuk limit ini kadang juga ditulis seperti ini, limit delta Z ke 0 dari fungsi fz0 tambah delta z kurang fz0 per delta z. Tentu bentuk-bentuk ini serupa dengan apa yang telah diperoleh di real atau di kalkulus. Jadi memang kita mendekati model-model yang ada di real, dan itu yang kita bawakan ke bentuk-bentuk yang ada di kompleks. Bagaimana karakteristiknya, apakah misalnya limit yang ada di kalkulus bisa kita perluas untuk di kompleks, di real bisa diperluas untuk di kompleks. Fungsi kontinu juga apakah bisa dilakukan di fungsi kompleks. Begitu juga dengan turunan. Kali ini kita akan melakukannya di turunan. Sekarang kita lihat dulu contohnya yang sederhana. Di sini misalnya tentukan turunan dari fz sama dengan z tambah 1. Katakanlah kita akan belum punya rumusan tentang turunan. Tentu yang akan kita lakukan adalah dengan menggunakan ini, definisinya, atau menggunakan bentuk kedua dari definisi ini. Sekarang kita coba lihat. Kita akan coba gunakan dua-duanya untuk melihat hasilnya bahwa memang sama. Ini meskipun hanya sebagai contoh untuk lebih meyakinkan. Kalau untuk formalnya kan ya bisa dibuktikan dengan cara memisalkan z-nya sebagai z0 tambah delta z, seperti itu. Kita lihat penyelesaiannya. Gunakan dulu definisi yang pertama, bentuk yang pertama. Di sini fz tambah z tambah 1 mau diturunkan. Artinya apa? Yang dicari adalah f aksen z, seperti itu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan di soal ini. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kita lihat terlebih dahulu. Di sini kan kalau kita perhatikan limit, di sini definisinya limit z menuju z0. Sedangkan yang dicari ini kalau di z0, sedangkan di sini yang dicari adalah di z ceritanya. Berarti kita ganti dulu z-nya ini supaya mudah, supaya tidak sama, karena di sini kalau ditulis limit z menuju z kan rancu jadinya. Makanya kita bahasakan limit t itu bilangan kompleks, limit t menuju z. Jadi limit t menuju z dari ft kurang fz per t kurang z. Diperoleh ft-nya ganti dengan t tambah 1. Kemudian fz-nya z kurang di sini z tambah 1 ya, sesuai dengan fungsinya tambah 1. Kemudian di sini kan jadinya nanti per t kurang z, kemudian jadinya ini kan sama-sama ada 1, maka hasilnya sisa t kurang z per t kurang z sama dengan 1. Jadi kita punya f aksen z adalah 1. Cara yang kedua menggunakan definisi yang ini, itu limit delta z-nya menuju 0 dari fz tambah delta z kurang fz per delta z. Kemudian kita tulis ini z tambah delta z tambah 1 minus z tambah 1. Berarti minus 1 dengan di sini z tambah 1-nya kan jadi 0. Jadi sisa delta z dengan delta z karena menuju 0 berarti sama. Berarti nilainya 1 juga ya. Makanya diperoleh 1. Seperti itu. Kemudian kita lihat coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita mau perlihatkan bahwa tidak semuanya fungsi itu punya turunan. Di sini ada contoh fungsi yang tidak punya turunan. Katakanlah fungsinya adalah fz sama dengan konjugat dari z.
katanya ini tidak punya turunan di Z0. Bagaimana cara membuktikannya? Menurut penulis buku ini, beliau mengatakan bahwa untuk menunjukkan, maka kita cukup dekati Z-nya dari dua arah yang nantinya kita peroleh dari dua perspektif atau arah, nantinya kita peroleh hasil yang berbeda. Nah, di sini penulis memberikan gambaran, katakanlah seperti ini. Ini misalnya untuk bidang Z-nya, artinya domainnya ya. Ini bidang Z ya. Ini bidang Z. Kemudian di sini X berarti di sini Y. Katakanlah Z0 itu di sebelah sini. Katakanlah Z0-nya di sebelah sini. Jadi di sini Z0 atau katakan X0, Y0. Ini yang sama dengan Z0. Bagaimana cara mendekati atau melihat bahwa ada nanti dua hasil yang berbeda? Di sini kita tinjau dari arah X dan arah Y, yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Pertama kita berikan dulu yang dari arah yang sejajar sumbu X. Jadi itu dibuat seperti ini. Kita tinjau limitnya di sini. Kita pindahkan dulu ini. Jadi ini ditinjau. Katakanlah ini adalah Z0-nya sama dengan X0, Y0. Jadi pertama ditinjau yang sejajar dengan sumbu X. Apa artinya? Untuk yang biru ini berarti di sini dikatakan begini, Z yang sama dengan X, di sini kan Y-nya konstan, X, Y0 itu kita dekati ke X0, Y0 seperti itu. Atau ini sederhananya kita bilang X menuju X0, atau bisa juga dikatakan begini, delta X itu menuju 0. Ini mendekati 0. Nah, itu yang kita lakukan di situ. Kemudian ini arah pertama. Arah yang kedua yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti X-nya tetap sini kan? Nah, yang sejajar dengan sumbu Y ini, maka kita buat di sini begini. Z-nya sama dengan X0, Y menuju ini, menuju apa ya? Menuju X0, Y0, atau kita bisa katakan ini seperti ini. Kita bisa katakan Y-nya menuju Y0. Atau dengan kata lain bisa dikatakan I delta Y itu menuju 0. Seperti itu maksudnya. Makanya dua limit inilah yang kita kerjakan. Coba kita tinjau pertama saat delta X-nya menuju 0 atau dari arah yang sejajar dengan sumbu X. Di sini diberikan bentuk jadinya ini delta X menuju 0. Aslinya kan ini delta Z menuju 0. Tapi karena Y0-nya sama, ini sama-sama di 0 ini, maka langsung saja delta X ke 0 menuju 0. Akhirnya diperoleh bentuk ini. Z0 ditambah delta X. Di sini delta X, kemudian dikurangi konjugat dari Z0 per delta X sama dengan limit delta X menuju 0. Di sini Z0 tambah delta X kurang Z0, berarti ini dengan ini kan jadinya 0, berarti ini hasilnya 1 ya. Kemudian yang sejajar dengan sumbu Y, kita lihat lagi yang sejajar sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu Y, maka kita perhatikan yang ungu ini. Berarti di sini I delta Y-nya menuju 0, berarti Z0 tambah I delta Y kurang Z0 per I delta Y. Ini sama dengan untuk yang ini konjugatnya di sini menjadi minus. Mengapa? Karena ini kan untuk imajinernya, konjugat kan imajinernya diminuskan, sedangkan ini tadi bagian realnya. Yang di atas tadi kan bagian realnya, ini bagian real, makanya tidak diminuskan. Sedangkan yang di bawah ini yang sejajar sumbu Y, ini kan bagian imajiner. Aturannya kalau di bagian imajiner dikonjugatkan jadinya minus, makanya seperti itu. Akhirnya kita peroleh ini Z0 dengan Z0, 0 berarti jadinya
minus I delta Y per I delta Y, hasilnya kan min 1. Seperti itu. Jadi kita peroleh bahwa dengan dua pendekatan, artinya kita dekati Z0 dari arah yang sejajar sumbu X, itu hasilnya 1. Kemudian kita dekati Z0 dari arah yang sejajar sumbu Y, ternyata hasilnya minus 1. Jadi limitnya tidak sama. Konsep di limit, jika ada dua arah yang berbeda nilai limitnya, maka kita katakan limitnya di Z0 itu pasti tidak ada. Jadi kesimpulannya ini tidak mempunyai nilai. Ini kesimpulannya. Kita katakan limitnya tidak ada. Karena ini tidak punya nilai, berarti dia tidak punya turunan. Seperti itu.